Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Kamil akan menjelaskan mengenai assignment kedua dari Advanced Analog IC. Di sini ada 3 nomor yang berkaitan dengan current mirror, yaitu sebuah sistem rangkaian MOSFET yang digunakan untuk menyalin arus dari satu cabang ke cabang lain. Dan soalnya terdapat 3 soal. Yang pertama NMOS, kedua PMOS, dan ketiga adalah 3 cabang menggunakan NMOS. Cara kerja secara umumnya, transistor pertama diatur agar arus drain-nya ditentukan oleh resistor yang ada di sini R1 dan VDD, sehingga nanti rangkaian berikutnya tinggal menyalin arusnya. Dan di sini adalah meta analisisnya yang sudah dikerjakan. Maka pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu rangkaian pertama, yaitu bagian NMOS long channel, di mana rangkaian ini memiliki scale-nya pada 1 mikro atau lebih. Dan kita lihat bahwa nomor pertama itu W-nya 10 dan L-nya 2. Dan kita tulis 10 mikro per 2 mikro di sini sudah benar. Dan begitu juga pada M2-nya. Maka kita akan melihat bahwa nanti VDD masuk sebesar 5 volt dan resistornya sudah sesuai 100 kilo ohm dan masing-masing 100 kilo ohm, maka nanti kita akan lihat hasilnya dari keduanya itu memiliki nilai yang sama. Karena secara umum pada persamaan di sini apabila I ref kemudian dibagi dengan I output-nya, dan kita akan memiliki perbandingan antara W per L-nya saja untuk mendapatkan si nilai I ref ya, karena KPN-nya kita tinggal coret dan VGC kita tinggal coret. Dan kita lihat terlebih dahulu trace-nya untuk IDM1 dan IDM2-nya. Kemudian add paste, add plot terlebih dahulu, dan kita tambahkan M2-nya, I drain pada M2, maka akan kita bisa dapati dan peroleh bahwa keduanya ini memiliki nilai yang sama, yaitu 38 mikroampere, dan hasilnya ini bisa kita peroleh, kita lihat di sini pada soal pertama, dan ini adalah penurunannya di mana VD sama dengan VG. VD di sini satu branch dengan VG maka nilainya sama, dan phase source-nya karena di-ground-kan maka nilainya 0, dan pada akhirnya akan memiliki nilai sebesar 38 sekian mikroampere, dan hal ini sesuai. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pada NPMOS. Kita bukakan terlebih dahulu, ini kita close. Nah, kita lihat bahwa di sini VDD, kalau misalkan NPMOS, kita sambungkan ke VDD tersebut ke source dan drain-nya ke ground, karena si hole tersendiri nanti akan seperti menuju si ground, dan arus ini bisa ya arus VDD adalah hole yang mengalir dari source ke drain, dan merupakan arus dari si hole. Tapi kalau misalkan kita sisi dari terpilih elektron, maka elektron itu sendiri sebenarnya mengarah dari negatif dari ground ke VDD ke positif. Sehingga ketika kita lihat di pada soalnya, untuk mencapai kondisi saturation dengan rangkaian yang sama, maka kita akan memberikan tanda mutlak. Nah, berikut adalah penurunan dari persamaan tersebut, di mana kita memiliki KVL pada masing-masing rangkaiannya untuk mendapatkan I reference, dan kita akan memiliki nilai VSD, yaitu nilainya sama dengan si VSG. Karena di sini merupakan nilai yang sama untuk beda potensialnya, dan kemudian kita bisa mencari nilai I reference-nya dengan memasukkan parameternya, dan akan kita peroleh nilai VSG dan I reference-nya sebesar sekian, 35,1 mikroampere. Kemudian kita run, kita akan peroleh untuk hidden M2-nya dan juga hidden M1-nya. Maka keduanya itu memiliki nilai yang sama, yaitu 34,7 mikroampere. Karena pertama, dia itu memiliki perbandingan W dan L-nya sama, 2 dan 10. W-nya 10 mikro dan L-nya 2 mikro. Kenapa nilainya negatif? Karena LT-Spice di sini membaca pergerakannya itu tidak ke bawah yang berdasarkan si arah hole-nya, tapi dia mengikuti dengan arah dari yang terjadi pada umum di NMOS, yaitu dia itu dari arah drain ke source-nya, dari arah pergerakan elektronnya, sehingga nanti nilai negatif. Kemudian kita bisa memperlihatkan nilai G-nya, yaitu sebesar, kita lihat di sini. Kita lakukan tes, maka nilainya ada 3,4, memiliki nilai VG sebesar 3,4, dan ini bisa kita lihatkan bahwa VG adalah nilainya 3,4. Kenapa dia bisa mendapatkan 3,4? Karena kalau misalkan kita ada di rangkaian tersebut, kita memiliki nilai tegangannya itu sebesar 5 volt. Dan di sini ada jatuh tegangan, ketika ada jatuh tegangan tersebut, maka kita nanti hasilnya nilai real dari VG-nya adalah 5 kurang 3,4 tersebut. Maka nanti akan kita mendapatkan nilai VSG, V antara source dan gate-nya, yaitu di mana VDD sama dengan bisa kita lihat daripada persamaan di sini, VDD min VSD min IREF, di mana VSD itu sama dengan VSG, nanti kita bisa lihat bahwa sudah ada jatuh tegangan. Oleh karena itu nanti nilainya menjadi sebesar 1,49 yang pada nilai matematis, sedangkan nilai dari simulasi 3,4. Dan terakhir adalah yang long channel. Kita bisa perlihatkan di sini rangkaian 3 cabang.
Pertama-tama kita melakukan penurunan dulu untuk masing-masing KVL. KVL 1, KVL 2, dan KVL 3 kita hubungkan si drain-nya ke ground masing-masing, si source-nya ke ground, sehingga nanti elektron bisa mengalir dari drain ke source, dan kemudian bisa kita peroleh nanti nilai G1, dan di sini kita perlihatkan bahwa perbandingannya itu berbeda-beda. Yang pertama M1 adalah 20 mikro per 2 untuk WPL-nya, dan kemudian di sini mungkinnya 20 mikro per 4 sesuai pada gambar, 20 per 4, dan di sini adalah 40 per 2 sesuai pada gambar. Oleh karena itu bisa kita asumsikan bahwa IREF di sini kita estimasi nilainya itu lebih kecil ya, karena di sini perbandingan adalah 10, 10 dibagi di persamaan ini, kita bisa lihat bahwa WPL-nya adalah 10, sedangkan di M2 adalah 4, adalah 5, 20 bagi 4 sama dengan 5, dan kemudian 40 per 2 itu sama dengan 10. Nilainya di mana itu berdasarkan dari IREF pertama. Dan kita nanti akan lihat bahwa rangkaian KVL satunya seperti apa, KVL 2 seperti apa, KVL 3 seperti apa, dan bisa kita lihat dari simulasi untuk nilai dari si uh, percobaan tersebut adalah seperti ini. Kita tambahkan lagi nilai Fs-nya dari M1, ide M1, ide M1. Oke, maka kita bisa lihat bahwa idrain M1 dan idrain M, M2. Nah, ini memiliki besarnya itu adalah pada M3 adalah sebesar miliampere, sedangkan pada M2 sedangkan mikroampere, sedangkan pada M1 adalah 16. 16 di sini sebesar 6 mikroampere. Dia itu nilainya karena perbandingan tadi menjadi lebih kecil, dan sedangkan M3 akan menjadi lebih besar. Kenapa bisa diperoleh seperti itu? Karena di sini kita bisa lihat pada persamaan, ketika kita ingin mencari nilai dari I arus pada R2, maka kita akan memiliki persamaan seperti IREF dibagi per IR2. Kita melihatkan si perbandingan WPL-nya, di mana IR2 itu nanti adalah setengahnya dari si I-reference. Kemudian di sisi lain pada KVL 3, kita memiliki nilai VD2, di sini adalah V drain, dan kemudian ini adalah V gate-nya, maka nilainya adalah sama, kan satu branch, dan kemudian kita akan peroleh VDD pada KVL 3, yaitu VDD di sini, nilainya adalah VDD min VDS jatuh tegangan pada drain titik ini ke source di bawah, maka nanti akan nilainya sama dengan 0. Oleh karena itu VDD sama dengan VDS. Dan kita ketahui bahwa VGS adalah VG min VS, di mana VG min dikurang 0 karena source sama dengan VG, dan VDS juga respectively VD juga, nilainya VD. Oleh karena itu IREF IR3 kita bisa peroleh dengan persamaan current mirror, di mana nilai VGS sendiri merupakan yang kita peroleh dari VDS di sebelumnya. Nah, VDS drain source di sini, maka nilainya sama dengan VG di pada M3. Oleh karena itu, kita peroleh nanti sebesar 5,70 mA. Tapi di sini hanya sebesar 3,9, dan ini bisa kita perlihatkan bahwa dari pencarian tegangan, yang pertama kita asumsikan terlebih dahulu, secara perhitungan nilainya itu sesuai. Nah, yaitu VGS 0,96, maka ini benar. Kemudian kita cari yang kedua, di sini adalah 0,95, dan itu adalah nilainya benar juga karena kan dia masih satu branch. Kemudian kita akan mencari nilai dari VG3-nya, yaitu seperti 3,3. Tetapi yang kita peroleh secara matematis adalah sebesar 2,98. Artinya ada beda potensial lebih yang terjadi di sini yang diakibatkan oleh rangkaian itu tersendiri. Bisa jadi ada jatuhnya tegangan dari VDD lebih besar, dan ada jatuh tegangan ke ground-nya, sehingga menyebabkan VG2-nya menjadi lebih besar. Sekian, terima kasih.